Akhraj Ibnu Majah an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Dzar. Dia mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda kepadanya, ya Abu Dzar, fatu'allimu ayatan fi kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah. Wahai Abu Dzar, engkau mengajarkan satu ayat dalam kitab Allah dari Al-Quran itu lebih bagus padarimu daripada engkau salat 100 rakaat. Wali anta ghadwa fatu'allimu baban minal ilmi amila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya alfa rak'ah. Nah, kemudian kalau satu bab dari bab ilmu yang kau ajarkan yang demikian jauh, apakah ilmu tadi diamalkan oleh mereka atau tidak, yang penting kamu sudah sampaikan, kamu sudah ajarkan, yang demikian itu jauh lebih mulia daripada engkau salat 1000 rakaat. 1000 rakaat. Wa hassana isnadahul Mundhiri. Jadi hadisun, isnadnya dalam hadis ini isnad yang hasan. Al-Mundhiri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Demikian. Jadi sangat mulia sekali kalau seseorang menyampaikan ilmu pengetahuan. Jadi yang sudah diajarkan, upayakan diamalkan dan disampaikan. Kalau sudah kita ajarkan, kemudian seseorang tadi mengamalkan, ada yang tidak mengamalkan, dia kembali kepada masing-masing. Nah, mereka-mereka yang mendapatkan ilmu, kemudian mengamalkannya, semua itu adalah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disyukuri. Jadi kesyukuran tadi memerlukan kesyukuran berikutnya. Jadi ketika seseorang beribadah, alhamdulillah, syukur dari Allah, syukurilah kenikmatan tadi. Pemberian Allah yang mana dia laksanakan dengan sebaik-baiknya dan apalagi kalau mereka-mereka itu memanfaatkan ilmu tadi. Jadi jangan sekali-kali seseorang itu putus asa. Kadang-kadang seorang guru melihat masyarakat kurang semangat. Sering menghadiri majlis-majlis, masyarakat lebih tertarik kalau mubalignya itu pandai sekali melucu. Ini kondisi masyarakat berbeda-beda. Tapi kalau kita dapatkan seorang syekh, seorang guru yang dia tidak pandai untuk membuat masyarakat itu tertawa, peminatnya sedikit, ya, maka orang semacam ini nggak perlu putus asa. Yang hadir dalam majelis hanya 10-20. Tapi ada majelis-majelis yang masyarakat kalau perlu membayar dengan uang yang besar, tetapi ustadz tadi jazahullah khair, dia punya trik, punya cara sehingga majlis ini banyak ketawanya daripada seriusnya. Ya, insyaallah niatnya bagus. Cuma suasana majlis tadi sehingga banyak suasana atau sesuatu yang masyarakat lebih senang. Ya, majlis yang banyak tertawanya, banyak guyonnya, banyak sesuatu yang akhirnya terjadi majlisul dhahik, majlis ya hampir bisa dikatakan lebih dari 50% orangnya hanya tertawa saja. Kalau seseorang mendapatkan majlis hanya sedikit, ya jangan putus asa. Saya ceritakan 2 tokoh besar lah, 2 ulama besar. Dia bukan hanya pengajian lokal saja, sering dia keliling dunia. Bahkan kalau di beberapa negara Eropa itu mereka antar stasiun itu berangkat. Ya, tulisan dia ini dia ungkapkan dalam satu buku, Qitarun fi Tariqid Da'wah, kereta dalam perjalanan dakwah. Ya, dia keliling. Suatu saat di salah satu stasiun di Eropa, stasiun mereka kan mewah-mewah sekali. Mereka ngobrol. Memang sudah cukup lama, 20 tahun yang lalu lebih lah cerita ini. Yang saat itu belum banyak video-video, hanya buku lah yang tersebar banyak. Yang satu mengatakan, kita ini udah banyak keliling ke beberapa negara, beberapa titik di dunia ini, kelihatannya masyarakat nggak begitu tertarik lagi dengan
pengajian dengan dakwah, atau berkuranglah peminatnya. Ya, yang satu mengatakan memberikan motivasi, yang penting kita laksanakan. Mereka mau menerima atau mengamalkan, ya kembali kepada mereka. Yang penting kewajiban kita sudah kita lakukan. Ketika mereka ngobrol-ngobrol begitu, muncul salah satu anak muda, mungkin usia 18-19 tahun, tidak sampai 20 tahun. Dia senang dengan guru yang satu ini, dia kenal. Kemudian dia tanyakan, aku ini ingin bertemu dengan si Fulan. Ya, aku udah banyak baca buku-bukunya, tapi rindu sekali dan ingin sekali berjumpa dengan Fulan. Orang tadi ada di depannya. Akhirnya dikatakan, masa kamu rindu? Kamu udah baca? Sudah buku-bukunya. Nah, kalau kamu sudah baca, saya tanya. Orang tadi menanyakan buku ini, dia jawab semua, bagus semuanya. Setelah itu dia katakan, yang kamu cari ini orangnya. Yang ada di depan kamu. Senang sekali dia. Berpelukan mereka, terus berpisah. Temannya mengatakan, coba kita lihat. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, rubba muballighin au amil sami'in. Rubba muballigh itu orang yang tidak hadir dalam majlis. Ya. Tetapi lebih wa'i, lebih mengamalkan dan memahami ilmu itu sendiri. Karena dia mendengarkan dari yang hadir di majlis. Yang hadir di majlis mungkin mengamalkan hanya 30-40%. Dia mengamalkan 90% coba. Keberkahan ilmu tadi. Setelah anak muda tadi kembali, ini satu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali putus asa. Apakah dia seorang guru atau seorang murid, dua-dua enggak boleh putus asa. Sebab apa? Sebab muncul nanti keberkahan sesuatu min haitsu la tatawaqqa, sesuatu yang tanpa kita prediksikan bisa terjadi. Nah, begitu pula orang yang mau belajar, hadir majelis. Nanti saya akan ceritakan beberapa cerita semangat seseorang tuh, walaupun profesinya punya profesi lain, tapi dia selalu hadir di majelis tertentu untuk dia dengarkan dan diamalkan. Yang penting untuk diamalkan. Nanti saya akan ceritakan satu peristiwa di mana orang itu punya profesi lain, tapi dia hadir di satu majelis. Diamalkan satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, diamalkan. Itu yang sangat indah.